Baik, kita akan membahas sifat yang tidak memiliki lawan dan tersisa ada inhiraf, kemudian takrir, tafasyi, istitalah dan terakhir gunnah. Naam. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat qalqalah dan lin. Pada pagi hari ini kita akan membahas sifat inhiraf. Sifat inhiraf adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Inhiraf secara bahasa itu artinya condong atau miring. Al-mailu wal-udul. Ya, ini secara bahasanya. Inhiraf itu bermakna al-mailu wal-udul. Artinya condong atau miring. Nah, jadi sifat juga atau huruf itu ada yang memiliki sifatnya miring. Kenapa disebut miring? Nanti kita akan sebutkan. Ya, ada dua huruf yang memiliki sifat inhiraf. Dua huruf ini saat diucapkan dia miring. Nanti kita jelaskan miring dari segi apanya. Kenapa dua huruf ini disifati dengan sifat inhiraf, miring. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, makna inhiraf itu adalah, ini kita tidak baca yang di Aisar ya karena terlalu panjang. Mailul harfi an makhrajihi ila tarfil lisan. Ini makna istilah secara mudahnya ya. Condongnya huruf dari makhrajnya, condongnya huruf dari makhrajnya, atau berbeloknya huruf dari makhrajnya. Artinya maksudnya apa? Berbeloknya huruf dari makhrajnya. Dia tempat keluarnya, kalau huruf-huruf yang sudah kita pelajari, huruf itu akan keluar dari tempat keluarnya ya. Ya, contoh huruf za. Za ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi seri bagian atas. Za. Maka dia akan keluar dari situ. Tapi huruf yang memiliki sifat inhiraf ya, keluarnya bukan di makhraj, dia condong ke yang lain atau dia berbelok tidak pada makhrajnya, agak miring sedikit ke tempat lain. Nah, ada dua huruf apa itu? Huruf lam dan huruf ra. Huruf lam dan huruf ra. Nah, dua huruf ini dia punya sifat inhiraf. Nanti saya praktekkan kenapa kita buktikan kenapa huruf lam sama ra ini dia condong atau miring atau berbelok tempat keluarnya dari makhrajnya. Nah, sekarang kita coba bahas huruf lam. Dari mana dia berbeloknya? Dari segi apanya? Jadi huruf lam dia berbelok ke bagian kiri atau kanan lidah, ke samping. Makhrajnya huruf lam dia di ujung lidah. Ujung lidah mulai dari sisinya ya. Nah, nanti saat diucapkan dia bukan keluar dari ujung lidah, tapi dia dari sisinya kanan kiri. Dari sisi kanan kiri ujung lidahnya. Saya berikan gambar. Ini huruf lam. Teman-teman perhatikan. Yang ditandai dengan warna hijau, ini dia makhrajnya huruf lam. Yang ditandai dengan hijau, ini dia makhraj huruf lam. Tempat keluarnya huruf lam. Tapi dia keluarnya suara huruf lam itu bukan di ujung lidah sini. Tapi dia berbelok. Ada tanda panahnya ya. Ke kanan dan ke kiri.
ke kanan dan ke kiri. Ini untuk huruf lam. Berbelok dia, condong ke kanan dan ke kiri. Dia bukan ke depan, bukan di ujung lidahnya, bukan ke depan sini. Lihat tanda panahnya. Bisa lihat ya? Ini dia. Kita buktikan. Betul tidak penjelasan tersebut kita praktekkan. Coba teman-teman ucapkan huruf lam, kemudian ditekan kedua pipi kanan dan kiri. Contoh, la. Tekan begini. Berbunyi tidak? Kalau berbunyi berarti salah. La. Harusnya tertahan. Coba kasih baru tekan pipi kanan kiri. Harusnya tertahan ya. Kalau dia berarti salah. Kalau kita tidak ada pengaruhnya, tidak tertahan suaranya, maka berarti tidak miring dia. Dia tidak memberikan sifat inhiraf. Tertahan. Kalau tertahan berarti kita saat mengucapkan huruf lam kita berikan sifat inhirafnya. Tapi kalau teman-teman mengucapkan huruf lam hanya pas ujung lidah saja, ya, berarti dia tidak memberikan sifat inhiraf, tidak ada sifat miringnya, condongnya, berbeloknya tidak ada. Berarti hanya ujung lidah. Bisa dipahami teman-teman ya? Untuk sifat inhirafnya huruf lam. Ya, jadi silakan nanti teman-teman praktekkan. Ya, kalau seandainya masih bunyi saat ditekan pipi kanan kiri, berarti belum memberikan sifat inhiraf untuk huruf lam. Hanya ujung lidah saja. Harus begitu deh. Dipahami teman-teman ya? Baik. Itu yang dimaksud dengan huruf lam memiliki sifat inhiraf. Sekarang huruf ro. Huruf lam paham ya teman-teman ya? Ada pertanyaan? Bisa diulangi? Boleh. Buat dulu nanti mau ulangi. Siap. Saya ulangi ya. Huruf lam dan huruf ro ini dua huruf yang memiliki sifat inhiraf. Jadi inhiraf itu didefinisikan sebagai al-mailu. Ya, al-mail. Artinya al-mail apa? Berbelok. Al-mail itu berbelok. Jadi maksud berbelok itu dia tempat keluarnya, ya, dia akan bergeser dari makhrajnya. Akan bergeser sedikit, berpindah sedikit. Kan dia di ujung lidah. Yang tanda warna hijau ini makhrajnya huruf lam. Jadi kalau kita mengucapkan huruf lam, lidah kita yang ditandai dengan warna hijau ini harus menempel semua. Jangan hanya ujung lidahnya. Kalau hanya ujung lidah pasti kita tidak bisa memberikan sifat inhiraf. Salah. Dia menempel ke gigi, 8 gigi. Bagian atas 8 gigi. Ya, 8 gigi. Nah, yang dimaksud dengan inhiraf ini dia bukan ke ujung lidah tapi ke kanan dan ke kiri. Dia condong ke kanan atau berbelok ke kanan dan ke kiri. Kanan, dia tanda panahnya ke kanan dan ke kiri. Sehingga kalau kita coba praktekkan, kita buktikan kebenaran teorinya adalah mengucapkan huruf lam, kemudian kita dengan menekan pipi kanan dan kiri. Seperti itu. Paham dok ya? Sekarang huruf ro. Huruf ro juga huruf yang memiliki sifat inhiraf, sifat berbelok. Kalau huruf lam tadi berbeloknya ke kanan dan ke kiri, sebaliknya kalau huruf ro dia miring atau berbelok ke punggung
ujung lidah. Ya. Punggung ujung lidah, bagian tengahnya. Sama. Huruf ro juga yang ditandai warna hijau, ini semua makhrajnya atau tempat keluarnya huruf ro. Tapi dia bukan di samping kanan kiri ternyata. Padahal makhrajnya itu huruf ro sama juga. Dia bukan hanya ujung lidah situ, tapi dari ujung sisi lidahnya, bagian depan. Kemudian condongnya kemana? Kalau huruf lam tadi condongnya ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau huruf ro dia condongnya ke ujung punggung lidah yang di tengah, di sini. Berbeloknya ke sini. Nanti kita praktekkan. Nanti saya berikan tips bagaimana caranya untuk membaca dengan huruf ro ini yang banyak getarannya. Mau kasih tips caranya. Biasa kan teman-teman ro masih banyak sekali getarannya. Ya, jadi huruf ro dia condongnya ke ujung punggung lidah. Ya, ro. Nah, sekarang bagaimana? Karena biasanya kalau lidahnya Indonesia itu getaran ro itu banyak sekali. Ya. Getaran huruf ro itu banyak sekali. Sedangkan memang betul ro itu dia memiliki sifat takrir. Nah, ini kita masuk sifat yang kedua. Ro itu memiliki sifat takrir. Apa itu takrir? Takrir itu artinya i'adah, pengulangan. Pengulangan lebih dari satu kali. Pengulangan. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, pengulangan yang benar itu dia tidak boleh lebih dari 2 kali untuk huruf ro. Takrirnya itu. Kalau kita berbicara tentang sifat-sifat, saat kita mengucapkan huruf yang memiliki sifat tafash, memiliki sifat jahar, syiddah dan sebagainya, kita harus sempurnakan. Kita baca itu sifat dengan sempurna, tapi tidak untuk sifat takrir. Dia tidak boleh terlalu diberikan sifat takrirnya. Tapi tidak boleh juga kurang, hilang. Tapi pertengahan untuk sifat takrir. Apa itu? Takrir. Takrir itu pengulangan. Ya, sifat takrir itu adalah pengulangan. Jadi maksudnya apa? Mengulangi ya pengucapan huruf ro lebih dari sekali, tapi tidak boleh lebih dari 2 kali. Ro, tidak boleh juga ro, tidak ada sifat takrirnya. Tidak boleh juga ro. Bagaimana untuk mengatasi lidah yang banyak getarannya? Caranya adalah dengan kita menempelkan ujung lidah di gigi, di dinding gigi kita. Tempelkan. Biasa getaran muncul itu karena kita salah menempatkan ujung lidah kita. Kita tempelkan di bagian belakang. Akhirnya memang getarannya banyak sekali. Coba teman-teman, tapi tempel saja ya, jangan ditekan. Ditempel saja ujung lidahnya di gigi. Di dinding giginya. Allah, tempel. Tempelkan. Kenapa banyak getaran? Karena salah menempatkannya ke belakang, sehingga dia bebas. Coba kalau tempelkan ujung lidahnya di gigi, tertahan ya, di rasa-rasa, yang cadel. Dicadel berarti ditambah dia getarannya supaya ada. Karena saya saya punya anak Nafisa itu dia umur 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Dia belum bisa bilang R. Artinya sulit. Terus saya suruh latih terus. Saya mungkin dalam jangka waktu 3 bulan sekarang sudah bisa bilang R. Kalau cadel lagi dia agak-agak di sorong ke belakang ujung lidahnya. Kalau cadel.
Biasa kalau cadel itu dia terlalu menempel ujung lidah ke gigi. Akhirnya hilang takrirnya. Secara otomatis dia kan lidah kita biasa enaknya di mana? Biasa kebiasaan lidah kita enaknya di mana. Nah, kalau cadel dia agak-agak kasih ke belakang. Susah ya? Susah dulu Bang. Ke belakang sedikit. Coba dirasa. Tempel dulu sekarang. Jangan dulu ucapan, tempel dulu. Sudah tempel? Tempel, baru buka sedikit mulut, ucapkan. Ar, 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 ar. Betul-betul harus terasa ya, ujung lidah menempel di gigi. Ar, ar, ar. Nah, itu untuk takrir. Nah, bagaimana membuktikan bahwa ro ini punya sifat inhiraf? Bagaimana cara membuktikannya? Kita tekan ujung lidah. Ar, pasti akan berhenti. Ar, ar. Karena memang condongnya ke ujung punggung lidah. Jadi kalau saat kita mengucapkan ro, kita tahan ujung lidah tidak akan berbunyi. Ar, ar. Itu untuk membuktikan sifat inhiraf yang dimiliki oleh huruf ro. Nah, nanti kita praktik. Coba ucapkan ro yang takrirnya sempurna. Ar, ar. Tempel dulu ya, untuk kita bisa merasakan tempel dulu. Menjauh sedikit baru ucapkan ar, ar, ar. Sengaja disukunkan karena kalau kita sukunkan dia masih di tempatnya. Jangan ucapkan dulu fathah, kasrah, dhammah, karena semua huruf ketika terucap dia akan menjauh dari makhrajnya. Sukunkan ar, ar. Bergetar tidak? Ar, ar, ar. Tapi kalau sudah terucap ro, Allah, Allah, dia akan menjauh. Allah, Allah. Siapa yang masih banyak getaran yang saya mendengar? Yang masih banyak getarannya huruf ro. Coba dokter. Jangan dihidupkan ya, disukunkan. Ar gitu. Lagi? Lagi? Tempelkan lagi ujung lidahnya. Itu hampir. Sekarang ucapkan Allah. Masih lebih dari 2. Lagi? Lagi? Oke, pas. Sekarang tinggal ditambah ketebalannya. Ini gambarnya. Huruf ro. Ini dia. Gambar huruf ro ketika harokat fathah atau dhammah atau ketika dibaca tebal. Ujung lidah di situ, tengah lidah turun, pangkal lidah naik. Bagaimana itu Pak Atur ini? Bagaimana Pak Atur ini? Ya, ujung lidah menempel di gusi, tengah lidah turun, pangkal lidah naik. Jadi dia cukup begini dia. Begini dia. Ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Kasih Allah, 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 Allah. Ya. Ini untuk sifat inhiraf dan takrir. Oke, kita praktiknya belum ya. Kita selesaikan teorinya supaya clear dulu, nanti praktiknya insya Allah di halaman berikutnya. Jelas? Untuk takrir dan inhiraf ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk di at-tafasyi. At-tafasyi secara bahasa artinya menyebar. Ya, atau meluas, tersebar, meluas. Secara istilah, ini definisi singkatnya. Secara istilah, pengucapan huruf
yang disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Mudahnya tafasyi ini adalah menyebar. Jadi kalau nanti ditanya apa itu tafasyi? Menyebar. Apa yang menyebar? Angin. Kita saat mengucapkan huruf yang memiliki sifat at-tafasyi, kita punya nafas angin itu dalam mulut, itu akan menyebar deras. Dan hanya satu huruf yang punya sifat at-tafasyi, yaitu huruf shin. Jadi kurang tepat kalau kita mengucapkan huruf shin dengan cara minasyaiton. Baik ya? A'udzu billahi minasyaiton. Tidak terdengar ya anginnya. Harusnya jadi menyebar. Asya, gitu ya. Asya. Ini namanya sifat at-tafasyi. Menyebarnya. Tapi kalau dia punya sifat lain kan, yang sifat yang memiliki lawan, dia masuk di sifat jahar atau hams. Shin masuk di hams ya. Apa itu hams? Masih ingat? Mengalirnya nafas atau udara? Sama. Nafas atau suara? Kalau hams nafas. Nanti insya Allah di pertemuan terakhir kita ulang dari awal ya. Kita ulang dari awal supaya ingat. Pekan depan kita ujian. Tapi mau ulang dari awal. Sebelum kita praktek. Tapi nanti insya Allah kalau teman-teman ada yang belum paham atau 1-2 kali tidak hadir, itu saya akan jelaskan lagi saat praktek. Karena di praktek itu dia dijelaskannya per huruf lagi, bukan pengelompokannya. Per huruf. Huruf hamzah dia punya sifat apa semua, makhrajnya di mana. Huruf ba sama. Gitu. Dan itu akan terulang terus, tanpa dihafal akan hafal. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menghafal. Ya, seperti dulu kita mungkin masih SD, SMP menghafalkan. Nah, kalau teori ini tidak perlu dihafal. Ya, saya ulang terus supaya teman-teman bisa hafal. Oke, itu tafasyi ya. Jadi menyebarnya angin di dalam mulut. Coba saya. Ya, lanjut. Sifat istitalah. Sifat istitalah. Apa itu istitalah? Istitalah secara bahasa itu artinya memanjang. Istitalah secara bahasa artinya memanjang. Secara bahasa, secara istilah, istitalah ini mengucapkan huruf disertai memanjangnya suara. Itu istilahnya. Definisi istilah. Boleh di sini? Ya, di belakang. Jadi memanjangnya saat mengucapkan huruf disertai dengan memanjangnya suara. Dan sifat istitalah ini hanya dimiliki oleh satu huruf, yaitu huruf dhad. Huruf dhad. Huruf dhad. Ini jarayanu mengalirnya, memanjangnya suara. Jadi saat kita mengucapkan huruf dhad itu ada suara yang gesekan antara sisi lidah dengan geraham. Di mana makhrajnya huruf dhad, makhrajnya adalah sisi lidah ya, kanan atau kiri atau tepi lidah menempel di gigi geraham bagian atas. Jadi saat mengucapkan
Kira-kira seperti ini sifat istitolahnya. Al, gitu ya. Nya itu memanjang. Al. Jadi walad. Jadi jangan langsung walad. Berarti dia tidak memberikan sifat istitolah. Dia memanjangnya suara kan saat mengucapkan huruf tersebut. Walad. Itu untuk istitolah, memanjangnya suara. Taib. Sifat yang terakhir adalah gunnah. Gunnah ini teman-teman sekalian, dia spesial berada di al-khayshum. Gunnah ini spesial berada di al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Makhrajnya huruf nun dan mim. Jadi nun sama mim itu memiliki dua, ya, berada di lidah, ujung lidah, dan di al-khayshum. Nah, gunnah ini dia spesial berada di al-khayshum. Gunnah ini kalau kita melihat dari segi pengucapan, kadar panjangnya itu terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut sebagai akmal. Akmal ini teman-teman sekalian terjadi pada mim dan nun yang bertasydid. Itu yang pertama. Ada 2 kondisi gunnah itu akmal. Yang pertama, mim dan nun yang bertasydid. Kemudian yang kedua, terjadi pada idgham bi gunnah. Nun yang diidghamkan kepada ya dan waw. Panjangnya saat kita mengucapkan huruf atau sifat gunnah akmal ini panjangnya 3 sampai 4 harokat. Yang akmal ini ya, 3 sampai 4 harokat panjangnya itu. Jadi teman-teman saat mengucapkan, sudah ditulisnya, saya mau jelaskan. Untuk akmal, gunnah akmal yang pertama nun sama mim yang bertasydid. Ketika teman-teman mengucapkan huruf nun dan mim yang bertasydid, maka tingkatan gunnah yang tertinggi panjangnya 3 sampai 4 harokat sesuai dengan kita punya bacaan, cepat atau lambat. Kan bacaan itu ada 3 tingkatan, ya, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, kita sesuaikan. Jadi panjangnya 3 sampai 4 harokat. Contoh, wa anna lamma sami'na, wa anna lamma. Anna lamma itu sifat gunnah yang paling tinggi, akmal namanya. Jadi kadarnya itu saat kita mengucapkan gunnah nun sama mim itu 3 sampai 4. Jadi tidak boleh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kurang. Jadi harus qul a'udzu birabbin nas, malikin
nas, ilahin nas. Nah, gitu dia. 3 sampai 4. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman mengajarkan anaknya ditalkin bacaan Quran surah An-Nasnya, biasa guru-guru pun saya tegur. Pokoknya kalau guru-guru mengajar, jaga tegur-tegur terus. Ada yang kisah lucu ini, guru-guru mengajar. Dulu saya masih jadi kepala sekolah, anak-anak setiap baca ayat kursi itu lainnya kepanjangan sekali, lebih dari 2 harokat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, kan cuma 2 harokat. Harusnya begitu. La ta'khudhuhu. Ternyata saya punya studi SD, la ta'khudhu, sepanjang sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu, sepanjang sekali. Saya perbaiki terus, tidak boleh panjang lebih dari 2 harokat. Saya cari di mana mereka dapat ini ya. Ternyata pas saya sekarang ini, tahun kemarin, saya kan dulu masih kepala sekolah SD, jadi saya tidak kontrol ke TK. Saya kontrol ke TK, ternyata di sini yang tak salah. Akhirnya guru-guru TK semua saya buat pelatihan. Karena memang guru-guru semua ada tahsin juga kan, tiap hari Jumat. Tapi lama progresnya kalau tahsin, jadi guru-guru TK semua saya buat pelatihan khusus membahas bacaan hadis Quran yang akan diajarkan kepada siswa, supaya mereka tidak salah saat mengucapkan. Ternyata buta salah dari TK sendiri. Susah sekali Pak. Susah sekali itu mengubah anak-anak yang diajarkan salah mau diubah ke benar, susah sekali. Makanya dari awal itu, dari kecil tidak boleh tak salah. Kalau sudah salah dari kecil, susah sekali kita perbaiki. Akhirnya guru-guru yang dipacu terus supaya bisa diperbaiki. Sama juga ini untuk gunnahnya nun sama mim. Banyak sekali guru-guru ya mengajarkan kepada anak-anaknya, ya kepada siswa itu tidak dengan panjang yang sempurna 3 sampai 4. Hanya sebatas qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau kita bacaannya cepat 3. Kalau bacaan lambat 4. Ya, contoh cepat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ah, itu cepat. Tetap harus ditahan dia karena memang tingkatannya akmal. Paham ya untuk akmal ya? Kalau yang kedua, teman-teman belum paham kayaknya ini. Nanti kita sudah belajar ilmu tajwid baru paham. Jadi yang kedua saya belum jelaskan ya. Baru yang pertama saja. Semua panjang lebar yang kedua ini. Jadi teman-teman pahami dulu yang pertama, nun sama mim yang bertasydid ini gampang sudah. Ya, yang hurufnya double. Kalau yang 2 nanti ada waktunya kita akan jelaskan supaya tidak terlalu membingungkan. Karena ini kaitannya dengan hukum-hukum tajwid. Kemudian tingkatan gunnah yang kedua adalah kamilah. Kamilah. Kapan terjadi? Kamilah. Nah, kamilah ini panjangnya 2 sampai 3. Ini juga sebenarnya harus tahu hukum tajwid juga ini. Atau ikhfa. Teman-teman tahu ikhfa tidak? Siapa yang tidak tahu ikhfa? Ada yang belum tahu ikhfa? Oh iya. Ikhfa itu nun sukun yang bertemu dengan ada huruf-hurufnya. Salah satunya huruf shin yang atau di sini dicontohkan huruf ta. Amantum, mantum. Ikhfa itu kadarnya, panjangnya 2 sampai 3 atau iklab. Iklab tahu? Ya. Sudah tahu semua ya? Supaya tidak setengah mati bahain. Nah, ini panjang ikhfa sih kita bahas dulu, ikhfa dulu. Ikhfa dulu ya. Ikhfa itu kadarnya 2 sampai 3. Contoh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril jadi panjangnya mi dengan gunnah nun sama mi itu beda ya. Jadi qul a'udzu birabbin nas dengan min syarr, enggak boleh min syarril, sudah terlalu berlebihan. Jadi hanya 2 sampai 3 tergantung kita punya cara membacanya. Min syarril waswasil khannas min syarril waswasil khannas. Oke. Paham ya? Untuk kamilah ini tingkatan yang kedua. Ya, dari gunnahnya tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah naqisah. Naqisah. Naqisah ini panjangnya 1 harokat. Ya. Kalau naqisah panjangnya atau panjang gunnahnya, maksudnya panjang gunnahnya dengungannya itu hanya 1 harokat. Dan itu terjadi pada nun atau mim yang sukun, yang mati. Jadi nun sama mim yang mati itu kadar gunnahnya cuma 1 harokat. Nun sama mim yang sukun mati. Kalau kita biasa dulu mati, jadi mau kasih bilang mati saja supaya gampang. Ya? Iya. Izhar. Tapi saya tidak bilang izhar. Nanti teman-teman ada yang tidak paham. Jadi pokoknya kalau sukun, yang baru sukunnya itu nampak ya, yang dimaksud apa itu izhar. Tapi nun sama mim yang sukun kemudian nampak, sukunnya nampak, artinya dia bukan sukun masuk ke idgham, tidak masuk ke ikhfa, tidak masuk ke iklab, tapi dia nampak. Nampak itu berarti terucap dia nunnya dengan mim saat sukun. Jadi dia, kalau teman-teman tahu, izhar ya, izhar. Contohnya di sini an aminu hanya an saja, tidak boleh tidak boleh. An amta, ini 2 ini. An amta, 1 saja, an saja, an itu 1 harokat. An amta ya, tapi tidak boleh an amta, tidak boleh juga setengah an amta. An amta, an 1 ya, 1 harokat. An amta ya, gunnanya an amta, tidak boleh an amta an'amta alaihim. Ini untuk naqisah, nun sama mim yang sukun kemudian nampak sukunnya atau izhar. Kemudian tingkatan gunnah yang terakhir adalah anqos. Di sini biasa ditambah anqos matakun, akmal matakun, tapi anqos saja. Anqos itu terjadi pada nun sama mim yang berharokat. Jadi anqos ini tingkatan gunnah yang paling rendah, terjadi pada nun sama mim yang berharokat. Apakah fathah, kasroh, dan dhammah? Kalau sukun kita sebut harokat atau tidak? Tidak. Ya. Harokat itu yang berbunyi a i u, ya, a i u. Jadi yang berharokat na, ni, nu, ma, mi, mu. Nah, kalau nun sama mim yang berharokat, dia kadar gunnahnya berapa? Setengah saja.
Nanti saya praktekkan ya. Kenapa setengah gunahnya? Saya lupa bagaimana mencontohkan lalu waktu saya belajar itu. Kenapa dia setengah? Saya coba. Jadi annya itu setengah. An baru ke harokat. An a. Jadi na itu kan antara n sama a. Kalau bahasa Indonesianya, ini mudahnya. N sama a. Itu dia. Kalau kita bawa ke huruf na, kalau kita bawa ke Indonesia ada dua huruf ya. Huruf n dan huruf a. Nah, n-nya ini cuma satu, cuma setengah. A-nya setengah digabung jadi satu. Nah, begitu. Saya ulangi. Kenapa dia cuma setengah gunahnya untuk nun sama mim yang berharokat? Karena kalau kita coba bawa saya contohkan ke tulisan Indonesia huruf N dan huruf A. Ada dua huruf kan? Nah, N-nya berapa? Setengah. A-nya berapa? Setengah. Digabung jadi satu. Jadi nah. Tapi kalau kita pisah, nah ini di sini dipisah. Yang dibahas di sini hanya gunahnya. A-nya ini di sini tidak dibahas. A-nya nggak dibahas. Yang dibahas maksud gunah ini adalah N-nya. Nah, N-nya itu setengah. N-nya itu setengah. Paham teman-teman ya? Ada yang tidak paham di sini? Saya ulangi atau tidak? Paham ya? Pokoknya ya nah. Karena semua huruf dari huruf hamzah sampai ya ketika berharokat fathah kasrah dhamma berapa panjangnya? Satu harokat. Semua huruf itu satu harokat. Kalau sudah berharokat fathah, ini kita tidak masukkan di sana mat ya, huruf alif tidak. Tapi asalnya ketika semua huruf berharokat itu panjangnya berapa? Satu harokat. Nah, satu harokat. Jadi kalau huruf nun dan mim, kalau kita mau pisah antara harokat dan gunnah masing-masing setengah. Harokatnya setengah. Kalau ni berarti i-nya setengah, n-nya setengah. Digabung jadi satu harokat. Jadi na, ni, nu. Na, ni, nu. Nah, sedikit saya berikan catatan terkait dengan nun sama mim. Nun sama mim ini teman-teman makhrajnya. Contoh saya berikan huruf na ya. Na, n sama a. N-nya ini tempatnya di mana? N-nya ini tempatnya ada di ujung lidah, di makhrajnya dengan di khayshum. A-nya ini bukan di ujung lidah sama sum. Kalau sudah a, dia langsung ke apa sifat makhraj yang pertama sekali? Makhraj yang pertama sekali. Makhraj ada 5 ya? Ada? Pertama al-jauf. Nah, a-nya ini dia di al-jauf. Tidak boleh lagi di hidung. Ini harus kita pisahkan n sama a. N-nya ini saya bawa ke Indonesia supaya lebih gampang. N-nya ini dia ada di tempatnya ada di ujung lidah, menempel dengan gusi dan di khayshum. N-nya ini ada 2. Ya, disempurnakan dengan menyempurnakan, saling menyempurnakan dia. Jadi makhrajnya n sama m ini dia ada di ujung lidah dengan di khayshum, saling menyempurnakan. Nah, kalau kita sudah bawa ke a, dia sudah bukan lagi di khayshum dan di lisan, tapi sudah masuk di al-jauf. Kalau sudah ke a-nya. Jadi tidak boleh a-nya itu tidak boleh di khayshum. Jadi harus na, apalagi kita panjangkan. Na tidak boleh. Tidak boleh. Harus na, bebas. Coba teman-teman cek. Saat terucap ya, jangan dari awal tutupnya. Saat terucap a dipanjangkan. Na, tutup hidungnya. Kalau tertahan berarti masih salah, belum ke al-jauf. A-nya berarti masih masuk di khayshum. Jangan dari awal. Kalau sudah terucap a baru na.
Jangan dari awal. Jangan lupa nah, nah dulu. N. Coba lagi. Masih masuk di husyu. Itu untuk catatan. Baik, ada pertanyaan di sini teman-teman? Dari pembahasan kita dari mulai inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah dan gunnah. Kalau tidak ada, silakan. Gunnahnya berapa? Misalnya kalau dulu kalau belajar mengaji kan ketukan. Nah, misalnya kalau mau hitung begini kadang-kadang terlalu lama. Betul sekali. Bagaimana sebenarnya yang bukan yang tepat tapi yang praktis? Iya. Orang tahu ini 4, ini 3, ini 4. Tepat sekali. Dulu memang ada kaedahnya ketukan, berapa ketukan, atau sekarang diganti ayunan. Jadi kalau contoh mat ya, mat itu berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat itu berapa ketukan? 2 ketukan. Sekarang biasanya saya lebih sering ayunan, 1 ayunan. 1 ayunan. Nah, bagaimana kalau seandainya kita lagi baca Quran tidak mungkin bapak hitung ketuk atau ayunan. Caranya adalah dengan bertalaki kepada guru. Sekarang saya sementara menyelesaikan bacaan Quran di hadapan langsung ustadz yang punya sanad. Jadi saya baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Riwayat Hafs an Asim. Itu harus distorkan supaya kita kalau mengajar harus distorkan itu semua 30 juz kepada guru yang mutkin, yang punya sanad, supaya kita punya kadar panjang, pendek dan lain sebagainya itu bisa sesuai dengan kita punya keadaan guru. Jadi caranya adalah bertalaki seperti ini. Jadi teman-teman saat membaca saya perbaiki, kadarnya saya yang atur. Pas tidak. Nah, teman-teman rasakan itu, dan itu bukan sama sekali harus berulang-ulang kali. Lama kelamaan teman-teman sudah bisa merasakan sendiri. Akan jadi dia. Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Dari mana kita tahu ini sudah 3 sampai 4? Kita tidak perlu hitung-hitung ketukan ayunan, tidak perlu. Tapi saat teman-teman membacakan ke guru, nah saya bisa dengan kadar yang saya dapatkan dulu, saya berikan ke teman-teman, begitu dia. Nanti insya Allah akan terbiasa. Nah, makanya nanti kita kalau prakteknya itu sudah perhatikan. Saat praktik teman-teman sudah perhatikan bacaannya, kadar matnya, itu semua kadarnya itu kalau mau dihitung-hitung kan setengah mati. Jadi teman-teman punya bacaan itu langsung saya koreksi panjang kadarnya itu seperti apa. Makanya kalau saya bilang kelebihan jangan marah, atau kurang panjangnya mat, gunnah, kadarnya semua. Berarti saya ingin pas dengan sesuai bacaan saya. Karena saya juga dikoreksi oleh guru saya. Kadarnya seperti ini. Gitu. Makanya Al-Quran itu dia disebutkan sifatnya mustamirroh. Dia berlanjut terus. Maksudnya dari harus betul-betul bersambung bacaannya. Karena kalau hanya sebatas kita belajar di YouTube secara teori, kita tidak bisa, katanya Pak Dokter, tidak bisa menyesuaikan kadarnya ini bagaimana. Gitu Pak Dokter. Itu sendiri gimana bak ketuk-ketuk ini. Belum lagi kalau bak ketuknya lambat atau cepat, aduh gitu kan. Insya Allah nanti kami akan perbaiki. Ya. Kalau kita masih berlanjut terus sampai selesai ini, kita langsung tahsin. Pokoknya berlanjut tahsin dari surah Al-Fatihah terus. Biasa ujungnya begitu. Cuma selama ini saya punya halaqah belum ada sampai di sana. Insya Allah kalau kita istiqomah, sedangkan di Darul Jannah itu yang sudah 3 tahun lebih hampir selesai sih, sudah juz 3 hampir selesai. Nah kalau sudah selesai mereka sudah masuk tahapan itu. Jadi kita tahsin sudah pakai riwayat Hafs an Asim dari Al-Fatihah terus baca satu-satu saya dengar. Karena nanti ada wakaf-wakaf teman-teman yang disebut di sana wakaf Jibril
sama wakaf sunnah. Wakaf Jibril itu kita tidak dapat tanda di Al-Quran. Apa maksudnya wakaf Jibril? Ini hanya kita dapatkan ketika bertalaki. Wakaf Jibril itu wakaf yang saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Saya berikan contoh. Dan ini didapatkannya bertalak. Kalau di teori-teori kadang-kadang saya belum dapat. Karena saya sudah beberapa buku saya selesaikan. Di Tuhfat Jazari baru beberapa kitab ini, buku-buku tidak ada. Nanti pas bertalaki baru, oh ada ternyata. Saya berikan contoh ini wakaf Jibril. Nah ini dia. Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idz qulna lil malaikatis judu li Adam. Teman-teman coba buka. Di situ ada wakaf tidak? Iya. Al-Baqarah ayat 34. Li Adam, di Adam situ ada wakaf tidak? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ada wakafnya? Tidak ada. Apakah di Quran Mushaf Madinah atau Indonesia rata-rata tidak ada. Nah di situ wakaf Jibril kita harus berhenti di situ. Afdolnya. Karena di situ bacaan malaikat Jibril kepada coba artinya ada terjemahan enggak? Coba ada yang terjemahannya? Pas enggak artinya? Pas artinya? Ada kalau di tafsir sini ada tanda seru. Ada tanda seru. Harusnya berhenti kan? Coba kalau kita berbicara Indonesia, harusnya berhenti, ada tanda seru berhenti dia. Coba, dan ingatlah ketika berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ya, lil malaikatis judu li Adam. Tapi rata-rata kita kalau membaca enggak ada yang berhenti, pasti terus. Maknanya sangat tepat kalau kita berhenti di wa idz qulna lil malaikatis judu li Adam. Lanjut fasajadu illa iblis. Nah, itu salah satu. Kalau kita bertalaki langsung menyelesaikan. Dari awal itu akan kita dapatkan. Cuma bocoran sedikit. Belum masuk sana sebenarnya. Tidak paham tidak apa-apa. Enggak usah bertanya kalau belum paham di sini. Hanya kalau karena teman-teman sekalian di dalam kitab At-Tibyan itu kan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kita ingin mendapatkan derajat ini. Orang yang pandai membaca Al-Quran maka dia akan bersama para malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Ini yang akan kita kejar. Kenapa kita terus membaca Al-Quran? Bahkan ada seorang ulama dikisahkan. Seorang ulama ini dia ulama besar. Di luar dia mengajarkan pokoknya banyak sekali jamaah yang ikut. Tapi ketika ada halakoh yang dia mengajar anak-anak baca Iqra, baca Al-Quran, masih ditegur sama muridnya, ya Syekh, kenapa engkau mengajarkan anak-anak Al-Quran cuma alif bata begini? Sedangkan engkau sudah mengajarkan, kalau sekarang taklimnya sudah banyak sekali hadirin orang, ramai, kajian-kajian kitabnya. Tapi kenapa pas pulang ada tetap dia mengajar TPA, TPQ. Dia bilang saya tetap ingin mendapatkan keutamaan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bayangkan. Dia tetap ingin dapatkan ini. Padahal kajiannya itu sudah ribuan jamaah yang menghadiri. Tapi pas pulang dia tetap mengajar TPQ. Dia tetap ingin mendapatkan keutamaan menjadi yang terbaik, yaitu orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Makanya kalau teman-teman nanti sudah bagus, tetap harus mengajar. Harus mengajar. Makanya saya dulu tetap mengajar anak-anak. Saya mengajar anak-anak walaupun saya tidak jadi guru, tetap saya mengajar. Apakah anak-anak, orang dewasa, tetap mengajar Al-Quran. Karena kita ingin mendapatkan keutamaan itu. Apakah kita menjadi seorang yang pengajar atau seorang pelajar? Jadi ini nasihat untuk saya dan teman-teman semua nanti mungkin yang nanti kedepannya sudah bagus bacaannya, sudah banyak ilmunya, sudah bisa mengisi majelis taklim, tetap
untuk mengajarkan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan jangan biarkan anak kita surah Al-Fatihahnya diajar oleh orang lain. Jangan biarkan anak kita surah Al-Fatihahnya atau huruf hijaiyahnya diajar oleh orang lain. Karena kita akan banyak terluput kebaikan-kebaikan pahala yang mengalir dari bacaan tersebut. Coba bayangkan kalau kita ajarkan anak kita dari alif sampai ya, kalau dia sedang baca Quran, sedang sholat, baca Al-Fatihah, baca surat, pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengajarkan. Tapi jangan di sini maksudnya bukan larangan, cuma sebatas himbauan, nasihat gitu. Keutamaannya Masya Allah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kalau sudah tidak ada, kita coba baca dari awal ya. Jadi insya Allah pekan depan kita ujian. Nah, pekan depan kita ujian. Tapi jangan tidak hadir. Semua ujian ini tidak saja. Jangan minta izin sakit ya. Kita coba rangkum dari awal ya, pembahasan kita. Saya dulu yang merangkum, nanti teman-teman boleh secara bergantian. Baik. Tapi boleh nanti di akhir sesi saya kasih PR, boleh ya? Boleh? Oh, alhamdulillah. Tidak pernah saya kasih PR, nanti ini mau kasih PR. Baik, yang pertama dari makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu adalah makharij jamak dari makhraj, artinya tempat-tempat. Al-huruf jamak dari harfun, artinya huruf-huruf. Jadi tempat-tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf. Nah, makharijul huruf ini ada dua jenis. Yang pertama ada muhaqqaq, yang kedua ada muqaddar. Muhaqqaq itu yang memiliki sandaran, sedangkan muqaddar yang tidak memiliki sandaran. Kemudian makharijul huruf itu makharijul hurufi sab'ata asyar. Itu di Jazari. Jadi makharijul huruf itu ada 17. Sedikit kami berikan faedah. Jadi untuk makharijul huruf itu berbeda para ulama. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14. Jadi teman-teman nanti kalau seandainya ikut di halaqah lain, ada yang mengatakan 14, tafadhol. Ada yang mengatakan 16, silakan. Akan tetapi di sini kita belajarnya 17 sebagaimana yang diambil oleh ya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dan dikembangkan oleh beberapa ulama qiraat di zaman sekarang seperti Syekh Aiman dan lain sebagainya. Jadi 17. Nah, dari ke-17 ini tempat-tempat keluarnya huruf dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5. Dari 17 tempat-tempat keluarnya huruf itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada makhraj al-jauf. Artinya rongga mulut. Nah, al-jauf ini adalah di antara makhraj muqaddar yang tidak memiliki sandaran. Kemudian yang kedua ada al-halq, yaitu tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan. Apa itu? Lidah. Yang keempat ada asyafatan.
kedua bibir. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum. Nanti teman-teman untuk rinciannya dibaca di rumah. Kemudian itu untuk makharijul huruf. Kemudian yang kedua adalah sifatul huruf. Sifat huruf ini ada yang lazimah dan ada yang aridah. Sifat lazimah adalah sifat yang tetap. Sifat lazimah itu adalah sifat yang tetap. Dalam keadaan apapun, kalau sifat lazimah dia tetap berada di huruf tersebut. Apakah berharakat fathah, kasrah, dan dhammah. Nah, kalau sifat aridah ini adalah sifat yang kadang-kadang. Ya, kadang ada, kadang tidak. Ya. Sehingga seperti huruf ra. Dia punya sifat tafkhim. Kalau fathah dia tafkhim, kalau kasrah dia bukan tafkhim. Nah, contoh begitu. Tapi kita belum masuk ke tafkhim nanti insyaallah. Nah, kemudian untuk lazimah dia memiliki sifat yang ada lawan dan tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan itu yang kita pelajari ada 4. Walaupun di beberapa buku lain itu ada 5. Dari segi mudah dan sulitnya pengucapan orang Arab. Tapi biar jo, itu tidak mempengaruhi. Sebagian ulama tidak memasukkan sifat mudah dan sulit. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi bacaan kita. Itu kan hanya menurut orang Arab. Ada yang menurut orang Arab itu sulit, menurut orang gampang. Contohnya apa? Ada kaidah kalau i'manu itu kan bukan dibaca imanu jadinya. Seperti saya makan. Akala yakulu. Yakulu dia makan. Kalau saya makan apa? Akulu. Itu kan? Siapa yang tahu bahasa Arab? Ustaz Khairul ya? Ada yang tahu bahasa Arab lagi? Akulu kan dibaca saya makan, tapi dibacanya tidak begitu. Tulisannya akulu, tapi dibacanya akulu. Dipanjangkan. Katanya orang Arab itu sulit. Tapi itu kayak orang sulit tidak? Akulu. Tidak terlalu sulit juga. Orang bilang sulit. Jadi tidak dibaca a lagi. Dibaca akulu, saya makan. Nah, itu contohnya. Sehingga sifat ini tidak, beberapa buku ulama tidak membahasnya, tidak memasukkan. Apalagi yang karangan-karangan Indonesia bukunya bisa dihilangkan, itu tidak berpengaruh. Terus sampai mana tadi? Lazimah ya. Sifat lazimah. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada hams dan jahar. Yang kedua ada syiddah, rokhawah dan tawassut. Kemudian yang ketiga ada isti'la dan istifal. Kemudian yang keempat ada infitah dan itbaq. Ini sifat-sifat yang memiliki lawan. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan, yang kita sudah pelajari itu ada yang pertama sofir, ya, tajamnya suara atau berdesis. Qalqalah, goncangan. Yang kedua, yang ketiga lin, ya, mudah atau lunak. Yang keempat inhiraf, berbelok. Yang kelima takrir, pengulangan. Yang keenam tafasyi, yaitu menyebarnya suara. Yang ketujuh istitalah, yaitu memanjangnya suara. Dan yang terakhir 8 adalah gunnah. Gunnah ini adalah mendengung, secara mudahnya begitu. Ya, alhamdulillah untuk teori kita, teori dasar makhraj dan sifat kita sudah selesaikan.
untuk teman-teman yang mungkin pada pertemuan sebelumnya tidak hadir atau ada yang belum paham, nanti insya Allah kita akan sempurnakan, kita akan bahas di latihan halaman ke-22. Ini mulai kita latihan. Contohnya nanti teman-teman bisa baca di pelajaran yang pertama ad-darsul awal. Ini huruf hamzah dan ba, a, ba, ya. Nah di sini dijelaskan huruf hamzah pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan. Kemudian kalau ba, bibir atas dan bawah. Teman-teman perlu ketahui ya. Jadi sebenarnya susunan huruf jaiyah itu yang pertama itu bukan alif sebenarnya, tapi hamzah. Makanya di sini hamzah. Jadi bukan alif ini. Susunan huruf jaiyah yang kita bilang alif, ba, ta. Tapi saya ingin mengubah di sini. Kita mengajarinya memang saya masih cari bagaimana caranya mengubah ini. Susunan pertama bukan alif. Alif itu dia harus dibantu oleh huruf yang lain baru bisa terucap. Dia tidak bisa terucap. Sehingganya ada nanti di akhir lam alif. Nah, di situ dia lam alif. Jadi harusnya sekarang kalau kita susun hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, lam alif, ya. Gitu. Hamzah tidak ada. Oh iya, hamzah, ha, lam alif, ya. Nah, begitu dia. Jadi hamzah di awal. Lam alif dia harus bergandengan. Ada kisahnya sebenarnya. Kenapa alif dia digandingkan dengan lam? Ada kisahnya kenapa sampai ke lam. Tapi agak panjang. Insya Allah nanti di potong berikutnya ada kisahnya. Kenapa dia harus ke lam, bukan ke huruf-huruf yang lain? Nah ini di sini. Kemudian ada sifat jahar, syiddah, istifal. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi supaya teman-teman. Saya jelaskan terus ya, setiap huruf saya jelaskan makhrajnya, sifatnya. Sifat saya jelaskan lagi supaya teman-teman bisa hafal. Jadi tidak perlu menghafal. Ya insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Dan tugasnya, PR-nya adalah teman-teman merangkum. Boleh diketik, tapi tidak boleh copy paste. Boleh tulis tangan. Dari pelajaran kita dirangkum, kemudian nanti pekan depan dibawa. Boleh ya teman-teman ya? Boleh. Tapi kalau seandainya tidak sempat tidak apa-apa. Tidak. Pokoknya takut saya memberatkan. Jangan sampai gara-gara PR baru saya tidak mau datang. Belum kerja PR saya tidak mau datang ya. Karena teman-teman kenapa saya kasih PR supaya ini membantu teman-teman saat nanti ujian. Ya, secara otomatis akan terulang materinya. Sehingga kalau kita menulis, insyaallah. Lagi ada sebuah ungkapan qayyidul ilma, hadis ya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi ilmu itu bagaikan buruan. Ya, maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Nah, tali yang kuat itu adalah tulisan. Baik, teman-teman sekalian, insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini pada pembelajaran buku Aisar, belajar ngaji yang insyaallah semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Tujuan terbesar kita belajar Al-Quran itu bukan hanya sebatas kita mampu untuk membaca dengan baik, tapi tujuan terbesar adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi jangan salah dalam menentukan tujuan, karena ini yang menentukan juga. Jadi tujuannya bukan supaya hanya sebatas fasih bacaannya, supaya meningkatkan ketakwaan. Maksudnya apa? Semakin baik kita punya bacaan Al-Quran, maka akan semakin besar pahalanya. Sebagaimana tadi ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'tahu fihi alaihi syak falahu ajran.
Tapi yang baca Quran terbata-bata, ya sulit baginya untuk mengucapkan huruf demi huruf, maka baginya 2 pahala. Tapi yang pintar maka akan bersama para malaikat. Itu yang kita harapkan. Jadi kita pandai, bagus dalam membaca Al-Quran. Tujuan terbesarnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, sehingga kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.